Apa kata Imam Ali radhiyallahu taala anhu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Kata Imam Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada ghurafan, ada tempat-tempat yang bertingkat-tingkat, tempat-tempat yang tinggi-tinggi, tempat-tempat yang berkamar-kamar. Ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butuluha min zuhuriha. Dapat kelihatan orang yang di luar oleh orang yang di dalam, dan orang yang di dalam dapat dilihat oleh orang yang di luar. Ini transparan dia. Kalau kita di masjid nih, seluas begini sudah, ini kaca kita tutup, kita kasih gorden, orang yang di luar tuh tak dapat melihat kita sholat di dalam masjid nih. Dengan suasana kita pada hari ini COVID-19 nih, kita tutup semua masjid kita, pintu kita tutup semuanya. Jadi masuk-masuk kita melaksanakan ibadah sholat yang tahu-tahu mana pintu-pintunya. Yang di luar tak tahu dia. Kalau kita di dalam ini lagi sholat, lagi zikir, tilawah Al-Quran, ataupun kita berbareng istirahat tidur, tak tahu. Namun pula kita yang di dalam dapat kita melihat orang yang di luar. Kaca mobil, kaca apa nama itu? Itu dia tuh yang di dalam dapat melihat yang di luar. Yang di luar tak dapat melihat yang di dalam. Sementara surga nih, yang satu ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tura zuhuruha min butuniha. Dapat kelihatan yang zahir ini dari dalamnya, yang luar dapat dilihat dari dalamnya. Yang dalam dapat dilihat pun dari luarnya. Kok nggak ada malu? Di sana enggak. Udah aman semuanya. Kita sanggup melihat orang yang di rumah sana, kita misalkan di surga nih, tuh kamar orang, huruf-hurufnya. Kita di sini duduk, nampak kita orang tuh lagi makan, lagi minum, orang tuh juga dapat melihat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pemirsa melanjutkan menonton video ini, mohon sedekah Al-Fatihahnya untuk almarhum ayahanda kami, Sugiar Hashim bin Hashim, dan ibunda kami, Yusnawati binti Daud. Semoga bagi pemirsa atau siapa saja yang tulus membaca dan menghadiahkannya untuk kedua orang tua kami doakan dimurahkan rezekinya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pahala yang besar, serta menjadi ladang amal jariah di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi, bagi yang bersedekah, kami sekeluarga mengucapkan syukron katsiron. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan update video terbaru dari kami, silakan klik like, share, subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Dan apapun bentuk kontribusi pemirsa untuk perkembangan Tholabul Ilmi Studio ini, silakan berikan komentar yang relevan setiap video yang kami tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa fi ayatin ukhra, wallazina amanu wa 'amilus shalihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, sedang pemirsa streaming
yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini Ramadan yang ke-30 1441 Hijriah kita masih diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas ibadah. Barusan selesai kita melaksanakan sholat fardu zuhur secara berjamaah ataupun yang di rumah, dan juga kita masih lagi diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan ibadah siyam pada hari ini. Semoga siyam hari ini siyam yang terakhir tapi barokah kepada kita. Jangan lupa kita selalu berdoa, bermunajat kepada Allah agar kita diberikan usia yang panjang untuk bertemu kepada Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan segenap para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada Nabi. Allah selawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi. Perintah Allah kepada kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang yang beriman, bersolat dan salamlah kamu kepada Nabi. Bersolat pula lah kamu kepada Nabi. Wasallimu taslimah, dan berikanlah salam yang sesempurna salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita mengamalkan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, Allah akan angkatkan derajat-derajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah di antara keutamaan dan kemuliaan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi Muhammad mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi ashran wa man shalla alayya ashran sallallahu biha alaihi mi'atan." Barang siapa yang bersalat kepadaku sebanyak satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan 10 dosanya, tentu dalam kurung dosa-dosa kecil. Wa man shalla alayya ashran, barang siapa yang berselawat atasku sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan 100 dosanya. Tentunya makin sebanyak kita berselawat, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga kita selalu berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takut kita menjadi orang yang didoakan, yang diamini oleh Nabi Muhammad. Malaikat Jibril yang mendoakan, Nabi Muhammad pula yang mengaminkan. Kata malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Rasulullah, celaka dan binasalah umat engkau, begitu nama engkau disebutkan di sampingnya, dia tidak bersalat kepadamu." Amin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba'uda man shalla alayya, ba'uda man shalla alaika. Jauh dari rahmat Allah, celaka dan binasa orang bersalat di samping engkau. Falam yusalli alaik, dan dia tidak mau berucapkan salat kepada engkau. Ini hadis. Amin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, iya, berarti betul-betul orang yang malas bersolawat, nama Nabi disebutkan tak mau pula dijawab dengan solawat, maka orang itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga menjadi hamba Allah yang selalu mendapatkan rahmat disebabkan dengan memperbanyak solawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surah Al-Ankabut yang kita bacakan tadi. Wallazina amanu wa 'amilus shalihan, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh ini yakni melakukan semua kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan itu syar'i. Contoh kebaikan zikir, tahmid, tahlil, tilawah Al-Quran.
Imatatul adza 'anit thoriq, membuang sampah nampaknya di jalan, tidak usah pakai tangan dia buang, dikaiskan pakai kaki saja pun termasuk imatatul adza 'anit thoriq. Selama di hati itu menilai, ini kalau sampah di sini akan mengganggu orang lewat, maka dibuanglah sampah tadi. Kok duri-duri juga, kok paku-paku juga dibuangnya. Ini bagian daripada amil solihah, daripada amal soleh. Kemudian dia berpapasan, dia memberikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian daripada amal soleh. Bahkan dia berjabatan tangan, kalau memungkinkan bagi dia untuk berpelukan, yang dikatakan buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu dua orang muslim yang beriman bertemu, langsung dia berjabatan tangan, maka dosa mereka ini digugurkan oleh Allah azza wa jalla seperti gugurnya daun kayu dari ranting-rantingnya masing-masing. Habis sudah, hilang rasa sakit hati. Nah, kira-kira seperti itu dari saudara yang satu dengan saudara yang satunya. Ini termasuk amilus sholihan. Apatah lagi perkara-perkara yang wajib yang kita laksanakan, sholat yang 5 waktu yang kita buat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berjemaah pula kita lakukan. Setelah itu kita melaksanakan ibadah siam, setelah itu kita mengeluarkan zakat fitrah, setelah itu kita melakukan perbuatan yang baik-baik lain. Ini wa amilus sholihat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, iman yang benar, iman yang tulus, iman yang betul-betul bagus, tidak bercampur aduk dengan kesyirikan, dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Dia tidak mencampurkan antara iman dengan maksiat. Batil. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lanubawwi annahum minal jannati ghurafa. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, lanubawwi annahum, sungguh aku akan masukkan mereka, sungguh aku akan meletakkan mereka. Di mana letakkan buat Allah Subhanahu wa taala? Minal jannati ghurafa, di dalam surga yang tinggi, surga ghurafa, surga yang tinggi, yang bertingkat-tingkat. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal masuk dalam surga itu. Dimasukkan oleh Allah orang yang beriman dan beramal soleh tadi ke dalam surga yang tinggi, yang cantik, yang indah, yang bagus. Setelah itu di bawahnya pula digambarkan oleh Allah azza wa jalla kepada orang beriman ini sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Suatu pandangan yang sangat menakjubkan. Bayangkan kalau kita pergi rekreasi, kita pergi ke laut, nampak kita ombak, rasa indah, sayup-sayup mata kita memandang dengan datangnya ombak yang tadi, cantik betul. Baru ombak laut. Padahal begitu datang ombak tadi membawa buih, membawa kotoran, membawa yang sangat kotor lah sama kita. Kalaupun ada bangkai-bangkai ikan di bawahnya, kalaupun ada sampah-sampah di bawahnya, tapi dalam kejauhan kita melihat cantik dan indah. Pergi pula kita bermain di suatu tempat yang air mancur, ya, ngarai. Cantiknya bukan main. Padahal begitu kita dekat, kiri kanannya cuma batu yang apabila kalau kita jatuh pun akan lecet, akan luka, boleh jadi akan patah, ada mudarat dan bahaya pada diri kita. Tapi dalam kejauhan kita melihat itu cantik. Baru dunia. Berbeda dengan sungai-sungai yang Allah ciptakan di surga, yang Allah berikan satu fasilitas, satu keistimewaan kepada hamba Allah yang beriman, yang beramal soleh tadi. Dia masuk ke surga yang tinggi, yang cantik, yang bagus. Di banyak sungai-sungai pula, suatu pandangan yang sangat bagus. Khalidina fiha, mereka dalam surga itu kekal di dalamnya, tidak pernah keluar. Ingin nak keluar pun tidak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang yang sudah masuk ke dalam surga itu tak ingin dia nak keluar lagi dari surga. Andai kata kita pada hari ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagian dari nikmat surga, ditunjukkan oleh Allah di antara bahagian nikmat surga kepada kita. Apakah itu nikmat surga Allah tunjukkan kepada kita berbentuk lampu-lampu surga, tiang-tiang dalam surga, tempat duduk dalam surga, kursi kita dalam surga, mahligai kita dalam surga, atau bidadari yang sangat indah dan cantik yang menawan itu ditunjukkan kepada kita. Boleh jadi kita tak terpikir kita untuk hidup lagi. Mungkin doa kita, zikir kita minta mati, ya Allah 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 matikan. Maka di sini disebutkan ternyata orang yang mau meninggal dunia itu ditengok dulu di antara amal ibadah yang soleh atau toleh, dia orang baik atau tidak.
Kalau dia orang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sewaktu dia mau meninggal dunia itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang soleh yang mau meninggal ini tadi, ada di antaranya kalalibul jannah, lampu-lampu surga ditunjukkan kepadanya, indah dia, terpesona untuk melihat keindahan dan kecantikan lampu yang tak pernah dia lihat selama hidup di permukaan bumi ini. Berapa umur dia hidup? 85 tahun, 87. Tak pernah dia melihat kecantikan lampu itu. Lampu kita indah menurut kita, tapi berapa bulan dia putus, habis sudah. Kadang-kadang indah sama kita, tapi sama orang tidak indah. Sementara lampu-lampu surga itu tentunya semua orang memandangi terpana, saking indah cantiknya. Satu bentuk, sehingga terdorong hatinya untuk kuat balik. Ya Allah, cepatkan aku, ya Allah keluar, cepatkan aku untuk keluar, cepatkan aku untuk keluar. Kata orang si soleh ini tadi. Sementara kita berada di samping dia hanya mentalkinkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sementara orang yang soleh tadi ini matanya sudah terpana, tidak kedap-kedip lagi, napasnya sudah timbul satu tenggelam, timbul satu tenggelam, timbul satu tenggelam satu. Sementara dada seperti ombak laut, tapi bagi dia tidak merasakan kesakitan itu. Kenapa? Allah berikan pertolongan menjelang keluarnya ruh dari jasad dia. Sebahagian yang lain Allah tunjukkan ma'arijul jannah, tangga-tangga yang di surga. Yang lain pula Allah tunjukkan juga bermacam-macam bentuk nikmat yang Allah tunjukkan. Sebagai apa? Sebagai bantuan dan pertolongan kepada orang yang mau keluar nyawanya dari tubuhnya itu. Terasa indah bagi dia untuk keluar, sehingga tidak merasakan rasa sakit akan kematian tersebut. Orang toleh, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sangat disayangkan selama hidup sekian puluh tahun tapi tak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal kepada Allah tapi tidak mau melaksanakan segala perintah Allah Azza wa Jalla. Kenal dengan Nabi Muhammad tapi tak cinta dengan Nabi Muhammad. Kenal kepada kebenaran tapi tidak mengikuti kebenaran. Tahu dia setan itu musuh tapi setan itu diikut-ikuti sama dia semuanya. Yang semacam ini sewaktu menghadapi kematian sangat susah dan menderita. Bahkan nyawa itu mau keluar, tak mau, datang malakal maut Israel untuk mencabut-cabut nyawa. Lari nyawa itu, dipukul-pukul dengan hentakan, dengan pukul sangat kuat, dan ditarik dalam keadaan sungsang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang toleh, apa mau diharapkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Orang semacam ini Allah masukkan ke dalam neraka. Innallazina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang pertama orang kafir. Tapi takut pula kita nyebut orang kafir sekarang Pak Surya. Sebab tak boleh sebut orang kafir lagi nampaknya. Non muslim yang boleh. Padahal Al-Quran itu udah jelas yang kita baca selalu Pak Surya kan. Qul ya ayyuhal kafirun. Bagaimana kita menerjemahkan itulah sudahlah itu. Bagaimana orang kafir ini tadi matinya sangat menyedihkan, sangat menyakitkan, sangat memayahkan untuk keluar nyawa itu. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan orang tak percaya dengan ayat kami, yang tak yakin dengan Al-Quran. Kalam Allah ditukar-tukar, kalam Allah mau dirubah dengan ada unsur kesengajaan. Dulu pernah Al-Quran itu dikirimkan, dimasukkan ke masjid, bertukar-tukar tuh. Ada suratnya bertukar, ada surat yang tak cocok, ada titiknya tak sama lagi. Ada dibuang pula alif lam saja hilang mimnya. Kalau ada niat untuk menukar ayat Allah Subhanahu wa taala itu kafir, keluar dari agama Islam. Kalau dia orang Islam, murtad hukumnya dia. Ulaika ashabun nar, kata Allah, orang kafir dan orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menjadi penghuni neraka. Berapa tahun? Hum fiha khalidun. Mereka dalam neraka itu kekal selama-lamanya, tak pernah keluar lagi. Yu'adzabu azaban syadidan, diazab sakit-sakit dan sejadi-jadinya, melolong dan menjerit. Mau naik dia ke atas tak bisa. Begitu memanjat-manjat dia, apa yang dipanjatnya itu, bukit-bukit di neraka itu, datanglah malaikat Zabaniyah, dia cambuk lagi, jatuh ke bawah lagi. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Di saat mereka itu mau keluar dari neraka itu, memanjat-manjat benteng-benteng dalam neraka itu, datang malaikat memukul, turun lagi ke bawah lagi. Rasakan azab, karena kamu dalam dunia tak percaya dengan azab. Hari ini kamu rasakan azab. Tentu bagi kita ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Begitu kita membaca ayat suci Al-Quran berkaitan dengan surga, ya Allah masukkanlah kita ke dalam surga. Begitu kita membaca ayat-ayat Allah berkaitan dengan neraka, ya Allah jauhkanlah kami dari azab neraka itu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan salah satu di antara doa kita itu diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita terhindar dari neraka, dimasukkan oleh Allah kita ke dalam surga. Subhanallah, amin ya Rabbal Alamin. Tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha. Mereka masuk dalam surga itu kekal selama-lamanya, tidak pernah keluar lagi, terpikir nak keluar pun tidak. Kenapa? Saking indah dan nikmatnya surga itu. Semua yang mau dipinta ada. Ni'ma ajrul amilin, kata Allah. Itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal di dalam dunia ini. Orang yang beramal tulus ikhlas. Sebab Rasulullah SAW mengatakan hal yang demikian. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang akan dimasukkan ke dalam surga itu, orang yang amal ibadah diterima itu adalah apabila orang yang beramal itu ikhlas mengharapkan ridho Allah. Innallaha subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan bihi wa bataghi bihi wajhuh. Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, la yaqbalu, Allah tidak akan pernah menerima amal seorang hamba di saat dia beramal, berbuat kebaikan. Harus melalui dua syarat. Apa syarat pertama? Yang pertama, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. La jazaa wa la syukura illa lillah. Tak ada mengharapkan balas dari manusia, dari pujian daripada kiri kanan kita. Kita tidak minta puji dari si A, dari si B, si C, tak ada. Melainkan kita mengharapkan balasan dan mengharapkan pujian hanya satu, dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Itulah hambaku. Dan yang kedua, wabtaghi bihi wajhu, dan mengharapkan ridho Allah SWT. Amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'ma ajrul amilin, kata Allah tadi, sebaik-baik pahala orang yang beramal sewaktu hidup dalam dunia ini. Dia dengan tahajud, dengan duha, dengan istikharah, dengan qobliyah dan ba'diyah yang dia laksanakan, yang segala sunnah-sunnah yang dia buat, maka ini untuk menambah beratnya timbangan amalnya, dan juga sekaligus untuk menutupi barangkali ada kesilapan yang wajib yang pernah dia lakukan. Sehingga Allah kumpulkanlah yang wajib dan yang sunat ini tadi. Pantaslah saat si B, si C, si D, Allah masuk ke dalam surganya. Dengan apa? Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Itulah orang yang bersabar dan orang yang selalu bertawakal kepada Tuhan mereka. Bercerita mengenai surga, Ghurafan nih, seorang sahabat Nabi yang mulia, Imam Ali karramallahu wajhah. Ini Imam Ali ini memang sahabat Nabi yang banyak keutamaan. Yang pertama, sudahlah beliau itu anak paman Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib itu paman kandung Nabi yang mengasuh Nabi semenjak kecil sampai Abu Thalib itu meninggal dunia. Nah, Nabi berada dalam asuhan, dalam pembelaannya. Kemudian Ali ini tidak pernah merasakan kafir, sebab dia itu dari kecilnya sudah Islam bersama Nabi SAW. Dalam asuhan Rasulullah, kader Nabi yang terbaik nih Ali. Ditambah lagi seorang pejuang yang sangat berani, tangguh, perkasa. Contohnya Rasulullah SAW keluar dari rumah mau pergi hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang menggantikan posisi Nabi Muhammad. Tidur di tempat tidurnya Rasulullah itu Ali. Masih muda belia. Sementara rumah Nabi Muhammad dikepung oleh orang-orang kafir jahiliyah yang diutus oleh Abu Jahal. Begitu mereka masuk, tengok tempat tidur Nabi Muhammad SAW, ditiduri seseorang, dibuka selimutnya, sementara pedang, tombak sudah mulai menghunus. Kalau itu Nabi Muhammad, angan-angan mereka mau dibunuh. Tapi ternyata begitu dibuka, kalau sama kita selimutnya dibuka, ternyata Ali yang tidur di sana. Kau Ali? Iya. Mana Muhammad? Udah keluar? Karena mereka keluar. Coba ini keberanian Ali. Andai kata kau tak dibuka, kalau bahasa kita langsung dihunjamkan tombak, pedang, pisau semuanya, kan mati di situ aja. Tapi dia ikhlas, tak apa-apa, kata Ali. Kalaupun dia mati, surga juga tempat dia untuk menolong Rasulullah SAW. Kemudian
dinikahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Fatimah Zahra, anak Nabi, lahir cucu Hasan dan Husain. Kemudian menjadi khalifah yang keempat. Ini Imam Ali karramallahu wajhah. Apa kata Imam Ali radhiyallahu taala anhu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ghurafan turazuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Kata Imam Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada ghurafan, ada tempat-tempat yang bertingkat-tingkat, tempat-tempat yang tinggi-tinggi, tempat-tempat yang berkamar-kamar. Ghurafan turazuhuruha min butuniha wa butuluha min zuhuriha. Dapat kelihatan orang yang di luar oleh orang yang di dalam, dan orang yang di dalam dapat dilihat oleh orang yang di luar. Ini transparan dia. Kalau kita di masjid nih, seluas begini sudah, ini kaca kita tutup, kita kasih gorden, orang yang di luar tuh tak dapat melihat kita sholat di dalam masjid nih. Dengan suasana kita pada hari ini COVID-19 nih, kita tutup semua masjid kita, pintu kita tutup semuanya. Jadi masuk-masuk kita melaksanakan ibadah sholat yang tahu-tahu mana pintu-pintunya. Yang di luar tak tahu dia. Kalau kita di dalam ini lagi sholat, lagi zikir, tilawah Al-Quran, ataupun kita berbareng istirahat tidur, tak tahu. Namun pula kita yang di dalam dapat kita melihat orang yang di luar. Kaca mobil, kaca apa nama itu? Itu dia tuh yang di dalam dapat melihat yang di luar. Yang di luar tak dapat melihat yang di dalam. Sementara surga nih, yang satu ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turazuhuruha min butuniha. Dapat kelihatan yang zahirnya dari dalamnya, yang luar dapat dilihat dari dalamnya. Yang dalam dapat dilihat pun dari luarnya. Kok nggak ada malu? Di sana enggak. Udah aman semuanya. Kita sanggup melihat orang yang di rumah sana, kita misalkan di surga nih, tuh kamar orang, huruf-hurufnya. Kita di sini duduk, nampak kita orang tuh lagi makan, lagi minum, orang tuh juga dapat melihat kita. Saking servis ini surga, saking bagus surga, saking indahnya surga, cantik surganya. Tapi kata sahabat, liman hiya ya Rasulullah, ada di antara sahabat itu tegak berdiri, bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, liman hiya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, surga yang cantik yang seperti itu, yang surga yang transparan seperti itu, untuk siapa dianya ya Rasulullah? Siapa yang masuk di tempat itu ya Rasul? Kata Nabi, faqala sallallahu alaihi wasallam, adapun surga itu yang pertama liman atobal kalam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk atobal kalam, orang yang berkata-kata baik. Atobal kalam, orang yang sopan dalam mengeluarkan kata-kata, tidak menyinggung perasaan orang, tidak membentak-bentak orang, tidak sumpah serapah, melaknat dan mengutuk, tidak. Tapi untuk orang yang berkata baik, yang sopan, tutur kata menyinggungkan orang itu senang gitu. Memang kadang-kadang kata-kata ini, pepatah kita mengatakan lidahmu adalah harimaumu. Maknanya gara-gara lidah ini kita bisa bermusuhan. Dengan fitnah kita bisa bermusuhan. Mengeluarkan kata-kata seluruh dari awal tapi menyinggung perasaan kawan, bisa bermusuhan. Setidaknya hatinya tak enak, sampai hati kawanku nih mengeluarkan kata-kata yang tak bagus kepada aku. Jadi kalau kita termasuk orang yang tidak bisa atau tak pandai menyusun kata-kata yang baik, bagus kita diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia berkata-kata baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyakul khairan, hendaklah dia berkata-kata baik, aw liyasmut, atau diam saja. Kata-kata baik itu bagaimana? Ungkapkanlah tasbih, tahmid, zikir, tilawah Al-Quran, atau bertemu dengan kawan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kawan bertanya, dijawab dengan baik-baik. Tak mampu berbuat semacam itu, liyasmut, diam sajalah. Sebab kalau diam itu orang lain tak tersinggung. Nah, pada hadis lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wakhzun lisanaka illa fi khair, fa innaka bidzalika taghlibu syaitan." Fa innaka bidzalika taghlibu syaitan. Wakhzun lisanak, tahan lidahmu. Jangan sembarang mengeluarkan kata-kata
yang nanti bebetnya cerita nih sampai kemana-mana menyebar kembali kepada kita sendiri tak bagusnya. Dan juga kata-kata kotor semacam itu kita keluarkan, senang betul setan, bergembira setan, bertepuk tangan tuh setan tuh. Waqzul lisanak, tahan lidahmu, tahan kata-katamu. Fa innaka bidzalika taghlibu syaitan, sebab pada saat itu kamu sudah dapat mengalahkan setan, mengunci setan. Atau bal kalam, yang kita sebagai pemimpin kadang-kadang dengan mudah saja mencerca, menghardik anak buah kita. Yang dikala kita sebagai majikan dengan mudah kita memaki, menyumpah serapa orang yang kita gaji, orang bawahan kita. Sebenarnya tidak ada nilai kebaikan bagi seseorang yang orang itu hanya mengumbar emosi dan temperamen. Amal ibadahnya itu akan pupus sedikit demi sedikit. Bandingkan seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Nabi, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah, tunjukkan kepadaku dan ajarkan kepadaku amalan perbuatan yang bisa memudahkan aku untuk masuk ke dalam surga, cepat masuk ke dalam surga tanpa ada pertanyaan-pertanyaan, wahai Rasulullah. Nabi cuma mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah 3 kali, dan mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah, surga tempat engkau. La taghdab, jangan engkau marah, jangan temperamen, jangan tersinggung, jangan mengumbar emosi. Walakal jannah, surga untuk engkau. Padahal kalau kita kembali ke dalam sejarah, kita baca biografi para sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari ini, Bani Ghifar itu terkenal memang kasar. Banyak yang preman-preman, banyak yang perampok-perampok di tengah-tengah jalan. Tapi begitu dia masuk agama Islam, dia belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu akan dirinya kalau itu memang pemarah, dasar pemarah. Dia tanyakan hal itu ke Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. La taghdab, yang dijawab Nabi, jangan kau pemarah, jangan kau marah, jangan marah, surga mudah untuk kau, surga untukmu. Tentu bagi kita umat Islam dapat menahan emosi kita, temperamen kita, tundukkan sedikit dengan apa? Dengan istighfar. Dengan apa lagi? Dengan wudu. Dengan apa lagi? Dengan sholat. Udah, kalau kita begitu naik nih pitam kita, naik marah kita nih tadi, udahlah kita cepat sajalah berwudu. Berwudu kita, sempurnakan wudu. Laksanakan sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Sholat sunat biasa. Bukan sholat sengaja melaksanakan sholat menahan emosi. Tak ada. Ini sholat sunat biasa. Sholat sunat mutlak. Usolli sunnatar rakaatin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dah berbaliklah kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan rendahkan tingkatan emosi kita, diturunkan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada di antara kita ini, ada orang yang lahirnya itu memang penyabar. Ini ada, saya punya kawan tuh penyabar betul nih, kawan kita ini. Sama-sama kita kuliah di Kairo dulu kan. Dimarahi dia tak marah, justru dia senyum. Disumpahi dia tidak melawan, dimaki dia diam-diam saja. Saya tanya, kenapa kamu tak melawan? Itu apa kita melawan? Makin marah kita, makin menjadi-jadi, hati kita pun sakit. Itu apa? Biarkan sajalah dia seperti itu. Betapa nih kawan kita ini. Ada seperti itu memang sifat manusia nih, yang tidak mau marah, yang tidak mudah marah, ada memang. Tapi kalau kita banding-bandingkan, mana pula banyak pahala orang yang memang tak pemarah semula jadi dia, dengan orang yang memang dia temperamen tapi mampu untuk mengolah marahnya ini, mampu dia untuk menahan emosi dia. Mana yang paling banyak pahalanya? Tentu paling banyak diberikan buat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang pemarah tapi dia mampu untuk menahan emosi dia tadi dengan ucapan astaghfirullahalazim. Ini sudah mendidih nih Pak, Ibu sekalian, tangannya sudah dikepalkannya untuk memberikan tindakan, sudah menggigil, jantungnya sudah seperti itu, kepala sudah nyut. Orang yang emosi, menahan emosi dia, belajar untuk sabar. Tentu pahala dia banyak diberikan buat Allah Subhanahu wa taala. Apabila pahala dia sudah banyak diberikan buat Allah Subhanahu wa taala, memang kan kerja itu bukan kerja enak. Orang yang temperamen belajar sabar.
Orang yang pemarah belajar untuk menahan diri tidak menjadi orang yang pemarah. Ini tidak semudah yang kita sebutkan. Sangat sakit. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan latihan dia, dengan zikir, dengan wudu, dengan tahmid, dengan tilawah, dengan dia berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, rendahkanlah emosiku nih ya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan emosi dia, akan menjadi orang tenang. Banyak kita jumpai contoh preman-preman taubat itu apa yang tak bisa dibuatnya. Dia membunuh, dia pemabuk, dia pakai tato. Tapi begitu sudah bertobat dia nangis pula sholat. Keluar pula air mata dia. Awak sembahyang 4 kali fajar tak pernah nangis-nangis. Tapi kita jumpai ikhwah kita itu, saudara kita tuh pakai tato kiri kanan. Nampak saya dia berwudu tuh, bukanya tangan itu udah tato kiri kanan nih. Dibukanya kaki itu, tato pula kakinya. Salat dia saya perhatikan, nangis dia. Udah mulai berjanggut dia, kan udah mulai pesorban dia. Allahu Akbar. Ya apa? Tarik diri saya sendiri kan. Saya nih tak pernah memang melakukan kejahatan, tak bertato pada badan, tapi sembahyang kenapa tak bisa nangis-nangis macam dia nih. Ini dia. Inilah orang yang sudah Allah berikan kelebihan. Apa itu? Kelembutan pada jiwa dia, sehingga dia tidak menjadi orang temperamen. Ternyata atobal kalam ini tadi, orang yang berkata baik, berkata bagus, berkata jujur, berkata yang agak menimbulkan senang hati orang di saat dia berbicara, maka orang ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang disebutkan tadi, surga yang transparan, yang di dalam dapat melihat yang di luar. Orang yang di luar pun dapat melihat yang di dalam. Yang kedua, kata Nabi, untuk siapa lagi wahai Rasulullah? Liman at'amat tu'am, untuk orang yang suka memberikan infak, memberikan makan kepada fakir miskin. Apabila orang meminta kepada kita, minta sedekah, sedekahilah. Jangan pula kita tolak begitu saja. Datang dia, berapa yang ada sama kita? Para mu'allaf kah, fuqara, du'afa, datang kepada kita, Pak tolong Pak, saya belum beli beras. Kalau kita punya duit, tak ada sekilo beras, belikan setengah kilo. Tak ada setengah kilo, belikan seperempat. Jangan sempat kita menolak orang meminta begitu saja. Tentu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang ada orang yang kaya yang dia meminta-minta. Kata Rasulullah, kasihkan. Tapi kata sahabat mengatakan, ya Rasul, itu orang kaya. Kata Nabi, orang kaya itu saat dia meminta, dia itu orang susah. Kita mana tahu kita pada hari ini skenario bisa jadi orang tak dari mana datang ke Minas pas pada pasar kita kan, minta-minta dia. Kadang bawa map, kadang bawa amplop, kadang bawa kantungan tabung untuk masjid ini masjid itu. Kita kan tak tahu nih, entahkan untuk dia, entahkan untuk masjid, kita nggak tahu. Di saat kita tak tahu ini, janganlah sempat kita ini menolak saja. Datang dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau kita faham yang datang itu adalah untuk memberikan rezeki kepada kita, kita masukkan 1.000, 2.000. Karena sekarang 1.000, 2.000 pun tak bernilai kali. Masuk ke 5.000, 5.000. Tapi kita pula punya ini, nanti ada 10 orang datang hari ini. Kira-kira begitu. Berarti dah mulai kita sediakan 3.000 nih kan. Sebelumnya 30.000. Udahlah untuk hari Jumat kita sedekah hari 30.000. 3.000 si A, 3.000 si B, 3.000 si C, 3.000 si D. Terus nih masing-masing 3.000 nih kita isi. Berarti pada hari itu udah banyak barokah untuk kita. 30.000 kita berimpak dan bersedekah. At'amat tu'am, memberikan makan. Terutama kita pada bulan Ramadan ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudaraku sekalian yang belum mengeluarkan zakat fitrah, keluarkanlah zakat fitrah kita pada hari ini, terakhir sebelum besok kita melaksanakan Aid. Besok itu masih bisa, iya, tapi sebelum khatib naik ke mimbar. Begitu khatib naik ke mimbar, tak ada lagi kepada kita. Ini masalah zakat fitrah. Habislah sudah. Sebab zakat fitrah itu sebelum sholat. Kalau zakat fitrah kita keluarkan ba'da sholat, itu yang dikatakan Nabi, shadaqatum minas shadaqat. Sedekah sunat biasa saja. Keluarkanlah. Untuk siapa kita berikan nih zakat fitrah nih? Terkhusus zakat fitrah ini kepada fuqara wal masakin. Lil fuqara wal masakin, untuk fakir miskin dulu kita berikan. Kasihkan dia 2,7 atau 2,5. Berikanlah. Apa yang lebih afdal? Makanan pokok kita. Apa makanan pokok kita? Beras. Apa makanan beras kita ini? Tengok makanan beras kita nih, yang nilainya apa nih? Apa makanan beras kita itu bagus nih, ramos berasnya kan bagus nih. Yang apabila makanan kita nih berasnya bagus, yang itu kita keluarkan. Jangan makanan kita yang bagus tapi kita keluarkan yang tak bagus. Apa beras yang dijatah tuh bulog.
Makanan kita bagus, harganya itu 15.000 sekilo. Tapi kita keluarkan harga 8.000 sekilo. Orang semacam ini dikurangi nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seyogianya atau sepantasnya yang kita makan 8.000 itu keluar 15.000. Ini zakat fitrah. Apa hikmah zakat fitrah itu diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Farradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratul lis-shaimi wa tu'matul lil masakin. Pertama dua hal saja. Yang pertama untuk mensucikan, membersihkan diri orang yang berpuasa minar rafasi wal lagwi, minal lagwi wal rafas, daripada kesia-siaan dan juga daripada hal yang kotor-kotor yang tersebut kepada dia. Dan sekaligus tu'matan lil masakin, memberikan makan kepada saudara kita yang tak mampu, fakir miskin. Supaya apa? Pada hari Id itu kita sama-sama merayakan Id itu gembira semuanya kita. Gemah takbir tu, ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi kita gembira, saudara kita pun gembira juga. Kita makan, mereka makan juga. Kita minum, mereka minum juga. Kenapa? Sebab pada hari itu tidak ada umat Islam ini yang menjadi peminta-minta. Jangan sempat umat Islam pada hari itu ada yang fakir lagi, ada yang tak makan. Tanggung jawab kita umat Islam tuh. Kan diperhatikan mereka tuh, dikasihkan kepada mereka fakir miskin. Jatah mereka tuh harus diperlukan, dikeluarkan seper. Yang mana pula dia punya harta banyak, keluarkanlah uangnya banyak, keluarkanlah zakat mal. Spernya untuk mereka kasihkan fuqara wal masakin. Berapa? Sehingga pada hari pertama Id, hari yang kedua Id, hari yang ketiga Id, yang gembira yang tadi selama 3 hari mereka itu pun dapat merayakannya. Hari yang keempat itu adalah mereka berusaha untuk mencari lagi. Ini at'amat ta'am, bagi orang suka memberikan makan kepada fakir miskin, bagi orang suka berimpak dan bersedekah, orang itu akan dimudahkan segala urusan. Dan pada hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Barang siapa memberikan kemudahan kepada saudaranya lagi susah, maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya dunia sampai akhirat. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada saudara, kepada hamba yang suka memberikan pertolongan kepada saudaranya. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, selalu akan memberikan pertolongan kepada seseorang hamba yang suka memberikan pertolongan kepada saudaranya. Pertama pada hari Id kita. Ini di penghujung Ramadan, kita perhatikan betul dengan zakat fitrah kita keluarkan at'amat ta'am, beri mereka. Yang meminta-minta, beri kepada mereka semuanya. Untuk siapa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga, liman dawama siyam, bagi orang yang berkekalan untuk melaksanakan ibadah puasa. Untuk puasa ini kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib kita laksanakan nih 1441 Hijriah. Alhamdulillah dengan izin Allah penuh pula 30 hari sampai hari ini Pak Khalifah Ajen, Pak Surya ya. Penuh kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita hitung-hitungan 30 hari ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'alallahu bidzalika al-yawmi an-naru 'an wajhihi 70 kharifah." Apabila seorang hamba melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tabaraka wa taala akan menjauhkan api neraka dari dirinya sejarak 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan Pak dan Ibunda sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Nabi Muhammad melaksanakan ibadah puasa 1 hari, kita melaksanakan ibadah puasa nih. Tapi imanan, penuh keimanan, wahtisab, mengharapkan ridha Allah, ikhlas karena Allah saja kita laksanakan nih. Maka diri kita tuh Allah jauhkan dari neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Maknanya bagaimana? Selama umat Nabi Muhammad melaksanakan ibadah puasa dan ibadah puasanya diterima oleh Allah sebab dia tidak mengotori ibadah puasanya perbuatan lagho dan rafas dan perbuatan yang sia-sia, maka Allah terima ibadah puasanya. Kata Allah, engkau kujauhkan dari api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dikalikan 30 hari kita melaksanakan ibadah puasa, sama dengan 2100 tahun jarak antara kita dengan neraka itu. Berarti tidak pernah ketemu. Justru kebalikannya, apa yang kita dapatkan? 70 tahun perjalanan jarak antara kita dengan surga itu, bau surga itu dapat keciuman bagi kita. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Indah betul lah bau surga ya Allah ya Rabbal Alamin. Indah. Pada 70 tahun perjalanan lagi. Tapi baunya sudah dapat. Beda baunya itu Pak Khalifah. Bukan bau si nyonyong. Memang bau yang sangat indah, aroma yang sangat wangi sekali. Nih kita ibadah puasa nih tadi. Malamnya kita melaksanakan ibadah qiyam salat tarawih. Yang selain melaksanakan 23 rakaat, yang sebagian melaksanakan 11 rakaat. Kata Rasulullah, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan melaksanakan sholat amal-amalan sunan, imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah semua dosa-dosa yang lalu. Sekarang ibadah puasa udah habis. Terakhir. Para sahabat dan ulama-ulama salafus saleh dahulu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mereka itu 6 bulan lagi memasuki Ramadan, mereka sudah berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah, wahai Allah panjangkan umurku sampai kepada Ramadan. Ya Allah panjangkan umurku sampai kepada Ramadan. Ya Allah panjangkan umurku sampai kepada Ramadan. 6 bulan belum masuk kepada Ramadan. Udah mereka meminta dan berdoa, bermunajat. Begitu akhir-akhir Ramadan, mereka sebenarnya menangis dan sedih. Apa mereka sedihkan itu? Yang pertama, mereka takut kalau amal ibadah itu diterima Allah atau tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka sangat faham dengan ayat Allah Azza wa Jalla, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanya saja yang Allah terima amal ibadah ini hanya amal ibadah orang yang bertakwa saja. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal-amal orang yang bertakwa. Memang kita melaksanakan ibadah puasa ini kata Allah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Diangkat oleh derajat kita menjadi darajatul muttaqin. Tapi kita tak tahu siapa di antara kita yang hadirin, Bapak Ibu-ibu sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, siapa di antara kita yang sudah kita jamin diri kita muttaqin nih? Sahabat Nabi pun nangis dia, tak tahu dia siapa di antara amal ibadah kita diterima, siapa yang tidak. Maka di sini seorang sahabat kita yang sahabat Nabi yang mulia, siapa itu? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Begitu akhir Ramadan ini, man hadzal maqbul minna fanuhannihi wa man hadzal mahrum minna fanu'azzihi. Siapa di antara amal ibadah Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, fanuhannihi, maka aku ucapkan terima kasih. Allah Ta'ala telah menerima amal ibadah siam Anda. Terima kasih, alhamdulillahirrabbilalamin. Senang betul. Tapi kita kan tak tahu, sahabat pun tak tahu. Demikian juga waman hadzal mahrumu minna fanu'azzihi. Dan siapa pula di antara amal Ramadan kita, amal siam kita, amal qiyam kita, amal sedekah kita, amal tilawah Al-Quran kita, amal zikir tahmid tahlil kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, fanu'azzihi, maka aku mengucapkan belasungkawa kepadanya. Yang diterima, aku ucapkan selamat. Yang tak diterima oleh Allah, aku ucapkanlah belasungkawa. Ayyuhal maqbul, hani'allak, wahai orang yang terima amal ibadahnya, selamatlah engkau. Ayyuhal mardud, jabarallahu musibatak, wahai orang yang amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi musibahnya kepadamu. Mengenai Ramadan, kita begitu akhir Ramadan gembira kita nih. Apa yang kita gembirakan nih? Tak tahu lagi kita Pak Khalifah apa kita gembirakan. Kenapa kita senang gitu kan? Apa senang? Mungkin untuk supaya kita ini tidak ada lagi. Saya rasa begitu. Biasa saja kita mau ganti baju baru, tak ada lagi anak kita belikan sudah. Sudahlah untuk pasien anak gembiralah dia. Kalau untuk kita nih apa kita gembirakan? Justru kita menangis dan sedih. Maka kita banyak-banyak Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, memperbanyak doa, meminta munajat kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Yang terakhir, yang keempat, untuk siapa surga itu lagi ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man shalla lillahi bil laili wan nasu niyamun, untuk orang yang melaksanakan dan menghidupkan qiyamul lail. Orang-orang pada tidur dia tegak, dia bangun, dia bangkit, nangis-nangis dia.
Bangkit jam 2, jam 3, jam 4 dia. Jam 4 dia bangkit sedang dia untuk masuk pada waktu subuh. Masih ada kira-kira 45 sampai 46 menit lagi untuk masuk subuh itu. Bangun dia situ. Kok mandi-mandi dia, berwuduk dengan sempurna. Dia laksanakanlah sembahyang sunat. Sholli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar 2 rakaat 4 rakaat. Tetapi dalam sujud terakhir dia bermunajat minta kepada Allah. Dalam doanya keluar air matanya, menangis minta ampun kepada Allah. Nah, inilah orang-orang yang disebutkan buat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi penghuni surga yang transparan, yang disebutkan tadi tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha, yang dapat dilihat yang di dalam oleh orang yang di luar dapat dilihat oleh orang yang di dalam. Mudah-mudahan kita semua, saudara-saudari sekalian, pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, masyaallah muslimin muslimat rahimakumullah, dimasukkan oleh Allah hendaknya kita ke dalam surga, diterima oleh Allah amal ibadah Ramadan kita ini, sehingga Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Juga jangan lupa kita selalu untuk perhatikan saudara-saudara kita yang terutama pada hari ini yang mereka itu tidak mampu, yang sempat kita tidak memperhatikan mereka, kita infakkan, kita sedekahkan dan kita zakatkan mereka, sehingga pada hari ini itu kita semua dapat merasakan kebahagiaan semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.